Berjumpa kembali sahabat Gema. Baik, apa kabar sahabat? Kiranya kita tetap sehat, tetap berkarya, masih diberikan kesempatan untuk berkarya. Wajib bagi kita tetap bersyukur tentang keadaan kita hari ini, sahabat. Apakah kita dalam kondisi yang sehat atau sakit, atau berduka cita, atau menderita, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan Yesus sampai dalam kehidupanmu, sehingga kita dapat terus melangkah dalam kehidupan kita, lebih lagi ketika kita mengalami beban pergumulan hidup yang berat. Kiranya tangan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus terulur bagi kehidupan saudara. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Berkati firman-Mu, biarlah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti biasa sahabat, saya lagi-lagi terus memotivasi sahabat untuk menyempatkan waktu sejenak membaca Alkitab, karena ada 4 hal yang akan kita peroleh saat kita membaca Alkitab. Yang pertama, kita memiliki semangat rohani. Yang kedua, kita menjadikan kita kuat. Yang ketiga, meyakinkan kita akan keselamatan yang kita terima. Dan yang keempat, dapat membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat subscriber saya yang dengan setia mengikuti channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, saya mohon bantuan subscribe channel ini. Mari sahabat, hari ini kita membaca Alkitab dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 17. Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Perikop selanjutnya sahabat, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergilah,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datanglah,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu jugalah sembuhlah hambanya. Kita membaca perikop yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu yang sudah kami baca pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam pembacaan Alkitab esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa salam buat keluarga.